sepanjang hari-hari hidup kami. Di sepanjang hari-hari kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang penuh atas hidup kami. Sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus bahwa kami menikmati kebaikan Tuhan di setiap waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami yang akan membaca kebenaran firman-Mu. Taruh rema yang luar biasa atas setiap kami, kaum wanitamu Tuhan. Dan pakai kami menjadi alat-Mu yang setia Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mari kita membaca di Galatia pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Ya. Ibu Joli tolong dibagi. Baik. Per orang 3 ayat ya Bu ya. Boleh, boleh. Per orang 3 ayat. Saya tulis ya ayat pembagiannya. Oke, yang pembagian urutan. Ya, ya. Baik, urutannya pertama Ibu Marina, 3 ayat. Lalu Ibu Dewi, lalu Ibu Sari, kemudian Mary, kemudian Ibu Dede, Ibu Yanti, Rahayu, Sofi, kemudian Ibu Lorita ya, Ibu Lorita. Kalau ibu-ibu yang lain ini nyimak. Jadi saya ulang ya. Yang pertama Ibu Marina, kemudian Ibu Dewi, kemudian Ibu Sari, Ibu Mary, Ibu Dede, Ibu Mensi. Oh, sorry saya belum nulis. Kemudian Ibu Rahayu, Ya. ya, Ibu Sofi, Ibu Lorita, lalu Ibu Mensi, lalu saya Joli, dan terakhir Ibu Eti. Ya. Ya, itu dia saya buat urutannya ada di chat. Ya, silakan Ibu Marina. 3 ayat. Oke, kita baca Galatia 4, 3 ayat kan ya Bu ya? Iya. Mulai pasal 4 Galatia 4. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Amin. Ayat 4, 5, dan 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Tuhan. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Tuhan, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Tuhan. Namun sekarang, sesudah kamu mengenal Tuhan, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Tuhan, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Amin. Mary. Ya, cek. Suara saya masuk? Masuk. Masuk. Oh ya, oke. Suara saya bagus? Salah. Bagus. Suaranya bagus, orangnya cakep. 10. Kamu dengan teliti memelihara. Oh ya, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. 12. Aku minta kepadamu, saudara-saudara,
Jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Amin. Ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan, sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Amin. Lanjut. Rahayu, Izin. mute. Izin. Saya ngikut dulu, Bu. Saya nggak ikut baca. Oh ya, langsung Ya. Sophie. Ayat 19. Sophie. Sophie pun tak ada. Lanjut, Bu. Lanjut Soalnya ke, lagi agak error. yang ke Bu Lorita. 19 ya? Oh, 19. saya. 19. 19 Bu. Ya, 19. Ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ayat 20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Hagar dan Sarah. Ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Amin. Ayat 22, 23, dan 24. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. 24. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Amin. Berikutnya. 25-20. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai Siman yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Amin. Ayat 28 sampai 31. Saya selesaikan ya sampai 31. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Kemerdekaan Kristen. Supaya, pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan
mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Amin. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan beberapa oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Ayat 7, 8 dan 9. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Amin. Ayat 10 sampai 12. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengembalikan saja dirinya. Amin. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 13, 14, 15. Amin. Amin. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 15. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Kan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, supaya bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Lanjut. Bu Sofi. Lanjut aja Bu Lorita, Bu. Ya. Ayat 22, 23, dan 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Galatia 6 ayat 1, saling membantulah kamu. Saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena cobaan. Amin. Ayat 2-4, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Amin. Ayat 10, peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Amin. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Tuhan. Amin. Bu Mary. Ayat 18 ya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu saudara-saudara. 17 dulu. Oke. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk pada 3-minute pause. Mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Amin, puji Tuhan. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah membaca Galatia 4, 5, dan 6. Mari yang sudah mendapatkan rema, dipersilahkan untuk Baik, saya memulai. dulu ya Bu Eti ya untuk Boleh. membuka. Baik, Ibu-ibu saya dapat rema di Galatia 4, sebenarnya banyak ya, tapi saya mulai dulu dengan rema di Galatia 4. Mengenai akil balik, saya baca ya Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, saya me-underline yang belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Itu sama seperti juga ke-8 ya. Saya sambung 8. Dahulu ketika kamu mengenal Allah, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, lalu saya sambung ke-10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari kamu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi saya melihat ya mengenai akil balik. Seseorang itu, kalau dalam konteks ini kan akil balik terkait dengan manusia batiniah kita, terkait dengan manusia rohani kita. Jadi kapan saya mengalami akil balik? Ya, mengalami akil balik dalam manusia rohani saya, yaitu 4 tahun yang lalu. Sebelumnya saya memang seorang Kristen, tetapi saya belum mengalami akil balik. Saya belum mengalami Tuhan di dalam diri saya. Nah, akil balik itu dia tidak memandang usia, ya. Bisa terjadi akil balik itu mungkin di usia 60 atau 75 atau bahkan bisa terjadi juga mungkin di masa anak-anak ya. Jadi itu tidak memandang usia. Akil balik itu bisa terjadi kapan saja gitu, tidak memandang usia, tua muda nunggu dia dewasa dulu, enggak seperti itu ya. Nah, saya juga merasakan bahwa ketika saya belum akil balik di dalam Tuhan, itu saya memang takluk kepada ini
takluk kepada roh-roh dunia, bahkan ada allah-allah lain yang kita apakan ya, yang kita menghambakan diri kita kepada allah-allah lain seperti itu. Saya waktu dulu itu saya melakukan melukat, ibu-ibu ya. Melukat pasti tahu di Bali itu ada yang namanya penyucian diri. Ya, jadi kita ke air, terus kita turun ke air itu dan kita begini tuh ya, karena memang di Bali ada. Jadi saya melakukan melukat karena begitu, karena saya ada kerinduan, saya mau dibersihkan, cuman saat itu saya belum tahu saya harus lari kemana. Jadi saya mengikuti cara Hindu, saya melukat diri saya, pembersihan diri dengan saya masuk ke air dan ikut air suci. Itu saya lakukan. Artinya kan saya menghambakan diri kepada allah-allah lain seperti itu. Jadi setelah Tuhan setelah saya mengalami akil balik dengan manusia batin saya, dengan manusia rohani saya, yang tadi itu ayat 10, saya menjadi lebih teliti. Ya, saya menjadi lebih teliti memelihara hari-hari tertentu saya, bulan-bulan saya, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Karena apa? Karena itu tadi, saya tidak mau kembali menjadi manusia lama, takluk kepada roh-roh dunia. Makanya saya harus tetap terus berhati-hati terhadap hari-hari saya gitu, karena setiap hari itu akan ada celah. Nah, saya mau menyambung yang ini di ayat ini tadi, hidup menurut daging dan roh gitu ya. Jadi ketika sudah mengalami akil balik, maka kita sudah bisa memilah, saya ini hidup sebenarnya menurut daging atau saya hidup menurut roh begitu ya. Jadi kalau dikatakan di 16 ayat pasal 5 ayat 16, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi itu memang itu ya. Jadi di dalam manusia kita itu berlomba-lomba kedua ini. Satu menurut daging, satu menurut roh. Dan kita yang sudah mengalami akil balik di dalam manusia rohani kita tahu ini daging atau roh. Nah, dia berlomba-lomba, setiap hari itu berlomba-lomba. Jadi memang perlu itu tadi yang namanya kita selalu teliti memelihara hari-hari kita. Kenapa saya bilang berlomba-lomba? Karena di dalam kenyataannya perbuatan daging itu seperti ayat 19 itu bilang, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri, roh pemecah belah, kedengkian, dan semua itu memang terjadi secara nyata tiap hari. Kita memang secara kita nggak sadar itu memang ada di dalam diri kita. Kan gitu ya, iri hati, masa iya sih kita tahu itu pasti roh, pasti itu daging gitu kan ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah. Kita sebenarnya juga kalau mau diakui ada roh pemecah belah itu. Dan dia berlomba gitu ya. Jadi keinginan daging kita itu berlomba sama itu tadi buah sama hidup menurut roh. Roh itu apa sih? Itu tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling penting menurut saya itu adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu memang itu yang paling penting gitu ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita terhadap hidup menurut daging tadi seperti itu. Dan setiap hari kita ini terus berpacu antara hidup menurut daging dan roh. Nah, kalau kita sudah mengalami akil balik di dalam Tuhan, kita sudah mengalami roh Tuhan di dalam, sebenarnya kita tahu ketika kita sedang manusia daging kita itu kumat, ya kita tahu ini pasti daging. Seperti itu gitu ya. Tetapi begini, saya mau menyambung lagi langsung ke pasal 6. Minta maaf agak diborong ya ibu-ibu ya. Nah, saya mau menyambung ke pasal 6, saling membantulah kamu. Nah, ini tadi kita menyadari bahwa kita ini selama masih hidup di dunia, kita ada hidup menurut daging itu ada, tetapi kita juga ada roh. Nah, sekarang kita diminta untuk hidup menurut roh, dan itu memang benar-benar suatu perjuangan luar biasa ya. Tetapi ini juga ketika kita jatuh, itu tadi kita jangan menjatuhkan lagi. Saya menyambung ke saling membantulah kamu gitu. Nah itu, bagaimana kita membantunya? Seperti ini saya baca ya, yang ayat 6, tetapi yang berikutnya haruslah memimpin orang itu. Jadi kalau sudah terjadi pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh kelemah lembutan. Nah, kita membimbing orang itu, tapi kita juga harus waspada gitu, supaya ya kan saling menjaga sambil kamu menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena percobaan. Jadi kalau misalnya kita membantu dia,
kita yang malah terkena rohnya dia. Jadi kita masuk. Jadi ketika kita dengan siapapun yang kita tahu ternyata kedagingannya dia itu sedang keluar, kita nggak apa-apa mendengarkan, ya kan? Tetapi kita jangan terintimidasi. Kita harus tetap menjaga diri kita supaya kita jangan terikut-ikut gitu loh kena percobaan. Jadi ini ya bertolong-tolonglah menanggung beban. Jadi ibu-ibu kita juga di sini kalau memang ada gitu kita tahu ibu-ibu yang lain mungkin ini sedang begini, kita kita tetap harus saling membantu ya. Kita tidak menghakimi mereka seperti itu atau tidak, ya itu tadi ya yang paling tidak menghakimi, tetapi juga kita tidak terintimidasi. Kita tetap membantu dengan cara itu tadi, kita tetap harus selalu waspada dengan diri sendiri seperti itu. Ibu Eti, Ya. Rema dari saya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Joli, luar biasa. Silakan dilanjut dengan ibu-ibu yang lain. Boleh Ibu Ainul. Bu Lorita, Ibu. Oh, Ibu Lorita boleh, siapa saja. Tadi yang disampaikan Bu Joli itu udah materi khotbah, udah lengkap. Nggak perlu lagi. 3 pasal ya, Bu. Iya, udah lengkap tuh, udah satu materi khotbah tuh. Udah komplit ya Bu Lorita ya. Ya. Komplit. Mantap. Bu Sari, silakan. Kalau saya melihatnya begini, saya bersyukur banget dengan adanya surat Galatia ini, ya, karena kalau saya bandingkan dengan hidup yang lalu sebelum saya kenal Tuhan Yesus, di situ tidak ada pengertian bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sehingga kita berjalan ya seperti apa adanya gitu ya. Tapi sekarang saya bersyukur bahwa kita mengerti bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kita ini tergantung mau hidup dipimpin oleh roh atau oleh daging, ya kan? Nah, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa kita harus memilih bahwa kita hidup menurut roh. Jadi semenjak saya ikut Yesus, saya mengerti, apalagi sekarang sudah ikut di kelas supranatural ya, jadi lebih mendalami lagi hal-hal yang rohani, sehingga sekarang ini lebih mengarahkan hidup itu kepada dipimpin oleh roh, ya, itu yang pertama. Sehingga saya bersyukur banget, ternyata berbeda sekali dengan kalau di sana itu tidak ada penjelasan yang seperti dijelaskan oleh Rasul Paulus ini ya, Galatia ini. Nah, yang kedua itu dikatakan di pasal 5 itu kita merdeka, ya. Kemerdekaan Kristen. Semenjak saya jadi Kristen, saya menjadi orang yang merdeka. Kalau dulu itu tuntutannya kita harus hidup menurut hukum Taurat. Apa-apa dosa. Ya, terbuka begini aja nih, ya Bu Eti ya, ini dosa. Karena nggak ditutupin, karena yang namanya aurat itu cuman mata yang boleh terlihat dan telapak tangan. Sehingga dengan berpakaian begini dosa. Sekali hidup ini dosa mulu gitu ya, sehingga takut mati karena dosanya bertimbun-timbun gitu. Tapi semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya bersyukur banget bahwa tuntutannya tidak seperti hukum Taurat lagi, ya, bahwa cukup kita percaya sama Yesus, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga tidak lagi dikejar-kejar oleh dosa. Sehingga saya sekarang bisa mengatakan mati kapanpun buat saya it's okay, gitu ya. Dikejar-kejar oleh dosa, sehingga dosa itu takut mati, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya mau katakan bahwa di sini dikatakan inti dari seluruh hukum Taurat itu adalah mengasihi sesama, ya. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan di Matius 22, bilang semua kedua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh kitab Taurat, seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Jadi kalau perjanjian lama itu diperas itu tinggal dua yang netes, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sedangkan Rasul Paulus mengatakan di sini orang bisa aja bohong lah kalau dia mengasihi Tuhan, ya kan? Karena kan Tuhan kelihatan, bisa aja dia bilang dia mengasihi Tuhan. Nah, itu implikasinya terlihat di dalam apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan itu di dalam kita mengasihi sesama. Jadi diperas lagi menjadi tinggal satu, mengasihi sesama. Jadi Alkitab kita ini dahsyat banget. Kalau diperas semuanya tinggal satu, mengasihi. Nah, mengasihi inilah yang aplikasinya seperti apa di dalam kehidupan kita, ya. Bisa nggak kita melakukan untuk mengasihi ini seperti yang dikehendaki di dalam firman Tuhan, ya. Oke, saya melihat ada 3 hal ini. Terima kasih Ibu Sari. Lanjut Ibu. Saya Bu Eti. Boleh. Ayo. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Yang saya dapat di Galatia 5 ayat 2. Ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginan. Hidup kita berlawanan dengan daging dan roh. Karena manusia itu ada 3 hal ya. Dari mata turun ke hati. Apa yang kita lihat itu kita inginkan. Apalagi barang-barang yang kita inginkan. Aku bergumul. Aku mau beli sesuatu rasanya eman-eman aku gitu. Tetapi Tuhan, janganlah khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Tetapi rasa itu daripada aku belikan sesuatu untuk diriku sendiri, lebih baik untuk orang yang membutuhkan. Aku melihat orang-orang di sekelilingku bukan. Ya, rasa iri itu ada, tetapi aku kebas. Lebih baik, aku lebih bermegah dan aku lebih merdeka daripada mereka karena mereka gengsi dengan gaya hidup yang sekarang. Mereka berhutang ke sana kesini, capek keinginan hatinya yaitu berlomba-lomba mencari kekayaan ya. Terkadang aku mikir, kenapa ya orang-orang yang belum bertobat, terutama di keluarga besarku, mereka suka bermewah-mewah lah mereka, tetapi melalui itu dia berhutang, bukan dari berkat dari Tuhan, bukan. Tuhan ampuni mereka. Ya, walaupun aku belum bisa memberikan, aku bisa tak berdoa. Aku berdoa untuk keluarga besarku supaya mereka bertobat, karena sekarang orang-orang bermegah karena gaya hidup tas branded, apa-apa mewah, pakai kalung, pakai ini. Pokoknya tidak maulah dilihat manusia itu rendah. Tetapi kalau orang berlomba-lomba mencari itu di dalam hidup Tuhan, di dalam Kristus, itu nol. Jadi kita berlomba-lomba dengan iman, karena di dalam firman Tuhan di ayat 26 ya. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Jadi kita janganlah cari hormat di dunia ini. Buat apa sih semua itu? Ditinggalkan semua, kita meninggal ya tidak dibawa harta kita tidak membawa anak cucu kita, karena itu semua titipan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kedagingan dan roh. Apakah kita, karena kita benar-benar hidup dalam Tuhan ya, kita harus menuruti roh. Karena kedagingan dan roh itu berlawanan. Dan 9 buah roh itu harus ada. Ya, apa yang diucapkan. Kalau tidak ada penguasaan diri, sangat bahaya sekali. Kita tidak merdeka. Kayak intimidasi selalu masuk. Roh Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran saja. Bagaimana menyampaikan Injil kebenaran kalau hidup kita belum beres? Jadi kan cuma omong doang.
mana Tuh. pengurapan ya, mana integritas ya. Kalau hidup di dalam roh itu tuh berdampak dari wajah kita, dari aurat kita, dari tingkah laku kita, dari cara hidup kita sehari-hari. Dan Jelek ya sinyal. nanti orang-orang yang kita jumpai itu harus berdampak. Itu bukti kita hidup dalam roh dan kita berkarakter Kristus, bukan berkarakter kedagingan kita yang menyombongkan kemewahan. Ini loh, aku punya sesuatu, aku punya uang. Ini loh, Ayu, uangnya banyak, padahal itu nol di mata Tuhan. Karena hidup kita berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan mahkota kemuliaan itu kita hidup oleh iman. Dan bagaimana kita mempertahankan iman itu, yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang aku dapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu. Shalom. Semangat luar biasa. Silakan Ibu Mary. Shalom. Puji Tuhan. Silakan Ibu Christine barangkali, Sofi. Boleh nggak sampaikan sesuatu? Boleh. Ibu Yohana. Jadi aku ambilnya Galatia 4 itu poin semuanya adalah di ayat terakhirnya ya. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Itu poinnya dari Galatia 4, bahwa dinyatakan kita ini berarti kan dibilangnya adalah anak perempuan merdeka, berarti kita menerima semua janji-janjinya Tuhan. Amin. Tuh. Jadi udah tidak ada lagi kutuk, sudah selesai di kayu salib. Jadi itu berarti kita berhak menerima warisan kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Aja. Terima kasih banyak Ibu Yohana. Ibu Lorita boleh disambung? Ya, tadi kalau digabung-gabung itu dah. Udah banyak ya. Bu Joli, Bu Mary, Bu Sari, Bu Yohana. Saya tambahin sedikit lagi ya. Ini dari Galatia 5 ayat yang 1, kemerdekaan Kristus. Ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata janganlah mau lagi itu saya highlight, saya garis bawahi. Artinya begini, ini peringatan keras, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena apa? Karena kita rugi besar. Karena kita udah dimerdekakan Tuhan Yesus. Kalau kita mengenakan kuk lagi, kuk itu apa sih? Kuk itu kan kalau di kerbau yang untuk membajak sawah ya. Itu kan ada kayu yang ditaruh untuk mengendalikan kerbau supaya dia bisa dikendalikan bergerak ke kanan atau berputar balik gitu ya. Nah, itu artinya kita jangan mau dibelenggu lagi oleh perbudakan dosa. Jadi kalau kita kembali lagi mengenakan kuk perhambaan itu sama seperti suatu kebodohan. Kita artinya belum memahami arti dari kemerdekaan ini dan itu akan mengalami kerugian besar seperti itu. Makanya kata jangan mau lagi itu saya garis bawahi, artinya kita jangan balik lagi. Ya, kita jalan terus mengenakan kemerdekaan itu. Kemudian ayat 1 ini berhubungan dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya, kalau kita tadi yang seperti Bu Mary katakan, kalau kita sudah merdeka, jangan gunakan ini untuk melakukan dosa lagi. Artinya, jangan beranggapan, nanti pasti Tuhan ampuni. Itu artinya mencobai Tuhan, ya. Mencobai Tuhan sama seperti perumpamaan ada 3 gadis mau menyeberang sungai. Terus yang satu bilang, ayo kita jalan aja, padahal arusnya deras gitu ya. Kita jalan aja nanti seperti Petrus bisa sampai ke seberang gitu kan. Ada lagi bilang, iya nanti malaikat Tuhan akan menolong kita nggak akan hanyut gitu. Nah, ini sama juga mencobai Tuhan. Ketika dia turun ke sungai, dia ke bawah arus. Nah, seperti itu. Kemudian, menggunakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa ini sama dengan ajaran yang sedang ngetren ini namanya hyper grace.
hyper grace itu sama seperti paham yang tadi dikatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, ini namanya hyper grace, artinya menganggap enteng nilai dari kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kemudian kalimat yang terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ini adalah panggilan setiap kita orang percaya bahwa kita setelah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita wajib untuk melayani orang lain sesama kita dengan kasih, seperti itu. Itu saja untuk melengkapi semuanya. Silakan Baik. ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Ada Ibu Dede, ada Ibu Dewi, ada Ibu Christine, Ya, boleh ada Ibu saya ya. Marina. Bu Christine tuh, Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan, Bu. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Ya. Kalau yang saya lihat kemerdekaan sini memang kita dimerdekakan ya, tetapi yang sebelum merdeka itu ada di Galatia 3 ya. Galatia 3 ditulis, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi kita dijadikan tawanan ya. Di bawah pengawasan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24 dari Galatia 3, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tadi dituntun oleh hukum Taurat. Ya. Sebab kamu semua adalah anak Allah, anak iman dalam Kristus Yesus, dan sudah dibaptis dan mengenakan Kristus. Jadi saat kita dibaptis, kita sudah ada Kristus di dalam diri kita. Amen. Dan itu yang memerdekakan kita dari tadi dijelaskan kita sebelum kita dapat iman, kita dikurung, artinya kita tidak dapat kebebasan. Tetapi sesudah dalam Kristus, kita mendapat kebebasan itu ya. Jadi bukan merdeka. Jadi perhambaan itu kalau misalnya kita memberhalakan uang, ya kita jadi hamba uang. Kita memberhalakan job, pekerjaan, ya kita jadi hamba kerjaan. Jadi ya itulah yang dinamakan perhambaan. Tetapi kalau sudah merdeka, jangan lagi mengisi kemerdekaan untuk ya kayak orang 17 Agustus ya. Kalau udah merdeka jangan ada kesempatan hidup dalam dosa. Sebenarnya saya mendengar suara stasiun Ibu Ayu Yayu tadi ya agak lucu ya, tapi nggak boleh di-compare dengan yang lain-lain. Tapi ya itulah biasa orang-orang seperti ini. Saya ada kitab dari Bilangan 15 ayat 37-41 kalau sempat baca ya, tapi yang saya bacain aja deh ayat 30. Jadi Tuhan berfirman pada Musa, bicara pada orang Israel, katakan mereka harus membuat jumbai pada punca jubah baju turun-temurun. Dalam jumbai itu harus dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Nah, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu sendiri dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan tahu benar memang hati kita, mata kita suka ikut maunya sendiri-sendiri. Kita jadi tidak setia kepada Tuhan. Tapi itu usahanya Tuhan berperintah kepada Musa, bajunya dipasangkan jumbai-jumbai yang berwarna-warna supaya ingat perintah Tuhan. Jadi mata kita, hati kita sering nurut diri sendiri. Jadi itulah yang membuat kita ditawan. Tapi sesudah kita punya iman kepada Yesus, kita sudah terlepas. Jadi artinya kita dibebaskan dari segala sesuatu itu. Iman itu ada di dalam diri kita masing-masing ya. Kalau zaman Musa harus dipasang di baju-baju supaya ingat. Jadi tidak ikut keinginan matanya sendiri, tidak ikut keinginan hatinya sendiri. Yang paling saya terkesan di sini Galatia 4 ayat 18 ya.
bukan. Yang ada di sini tulis ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ini ucapan seorang Rasul Paulus ya. Tapi dia bilang anak-anakku, karena kamu anak-anak itu aku menderita sakit bersalin lagi. Yang saya terkesan di sini bahwa Rasul Paulus menderita, ya dia laki-laki, tapi menderita sakit bersalin untuk anak rohani yang akan lahir. Anak rohani itu akan lahir dan menyatakan bahwa rupa Kristus ada di dalam anak-anak rohani itu, tapi itu mengancam nyawanya. Jadi Rasul Paulus terancam nyawanya, dia bisa terbunuh atau dia bisa jadi mati atau masih nyawanya bisa diambil gitu ya. Kan kalau sakit bersalin itu bisa putus nyawa loh ya. Jadi ini Rasul Paulus mengumpamakan dirinya seperti ibu-ibu bersalin. Karena yang lahir anak-anak rohani ya. Mungkin itu aja yang terkesan saya di Galatia 4-6 ini. Dan saya rasa Galatia 6 ayat 2 itu bertolong-tolong menanggung beban itu semua orang melakukannya ya. Bukan hanya orang Kristen tapi semuanya. Orang-orang ya, semua orang agama lain juga tidak jemu-jemu juga berbuat baik. Tapi agak heran juga sih kalau ada juga orang yang ingin tenar badung, tenar jago dalam hal-hal yang negatif gitu ya. Ada juga sih orang yang aneh-aneh gitu. Tapi ya itu mungkin masing-masing, setiap orang bawaannya masing-masing. Ya puji Tuhan sih anak-anak Tuhan gak ada yang seperti itu. Kalau dinasihati, pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, ini pokoknya firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita untuk semua yang mau melihat dan membaca. Kalau nggak baca kita nggak tahu ya. Saya pernah ikut di Gedung Rus tuh dulu kalau nggak salah ya, ada seorang pendeta yang semua rame datang, namanya Pak siapa ya, lupa saya. Jadi dia bicaranya banyak sekali. Dia panggil orang Kristen karena katanya dia membuat dukun gendeng pamungkas bertobat. Itu di kota Jakarta ya. Mungkin orang luar Jakarta nggak tahu. Oh, namanya Bapak Yuda Mailool ya. Jadi semua orang Kristen datang dengerin dia. Ternyata dia menyampaikan firman yang salah. Bahwa dia mengatakan Amsal 8 bahwa manusia diciptakan dulu sebelum Tuhan menciptakan terang. Manusia diciptakan dulu, dia bilang. Itu kan sebuah yang salah ya. Tapi semua orang ingin mendengarkan dia karena dia mentobatkan dukun gendeng pamungkas masuk Kristen. Jadi orang Kristen rame-rame datang dengar dia. Padahal dia menyampaikan pesan yang salah bahwa katanya Tuhan menciptakan manusia sebagai permulaan pekerjaan. Karena dia mulai dari Amsal 8:22 ya. Padahal harusnya dia baca dari Amsal 8:12 bahwa aku hikmat ada bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi bukan manusia yang dia ciptakan mula-mula, tapi hikmat. Ya, karena apalagi sudah dia sebut ayat 27. Waktu Tuhan menciptakan langit, aku ada di sana. Katanya. Jadi orang Kristen semua bingung katanya di situ. Dia bilang salah itu. Tapi saya nggak bisa bilang dia salah ya, karena saya duduk di kursi-kursi orang-orang, jadi suruh maju ke depan saya nggak berani ya, karena ada dijagain dia pakai pas pampres itu. Pakai tentara yang bersenjata. Tapi ya itulah itu. Kita sering salah dalam salah menyampaikan apa yang orang-orang bikin kita ikut-ikut. Padahal harusnya kalau kita nggak baca sendiri, kita bisa dibawa oleh pengkhotbah ini bilang ini, pengkhotbah ini bilang itu. Maksud saya kita baca sendiri supaya kita dapat Roh Kudus pimpin ya. Hanya itu aja sih. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah memberikan sharing, berkat luar biasa buat kita semua. Kita mau masuk di dalam doa ya. Ada ibu-ibu yang butuh dukungan doa dari kita. Ada Ibu Ica dan Ibu siapa Bu Joli? Ibu Nur Cahya. Oh, masih ada ya.
Ada Ya, Ibu Nur terus Cahya. Ini dia Ibu Nur Cahya, dia nggak ini ya, mungkin dia sambil sakit. tiduran karena Oh, dia jam beda 2 jam kayaknya, saya ya. kurang tahu iya. Tapi Ya, Bu Nur Cahya itu ada masalah di mata. mata. Ya, Mm-mm. pokoknya masalah kesehatan. Jadi dia masalah kesehatannya sedang diproses, termasuk Terus Ibu mata. Jadi Ibu Ica sakit itu? sakit saraf, sakit pinggang ya begitu. Kalau Oh, kalau Bu Ica itu suaminya sebenarnya. Saya tulis di sini ya. di chat. Jadi 1 bulan suaminya sakit ambeien nggak sembuh-sembuh gitu. Ini lagi berobat di Medan katanya Ica. Suaminya sakit ambeien, kalau Ibu Nur saraf Mata. kejepit dan mata. Oh, oke. Ibu-ibu yang lain gimana? Sehat semua, Bu? Sehat, Bu. Saya sehat. Jadi saya Sehat, Bu. minta Bu Yohana berdoa ya, Bu. Saya boleh minta tambahkan pokok doa? Oh, boleh, Bu. Ya. Adik saya ini hari Senin kemarin pertama kali cuci darah. Maksudnya cuci berdarah untuk yang pertama kalinya. Terus kemudian besok itu transfusi sekaligus cuci darah untuk yang kedua kalinya. Nah, Ya. pokok doanya mohon supaya Tuhan memulihkan ginjalnya sembuh sehingga bisa lepas dari cuci darah itu. Amin. Namanya siapa, Bu? Namanya Daniel Bobby. Daniel Bobby. Ya, tiap hari itu pagi sampai sore saya standby di rumah sakit jagain dia. Iya, Ibu Yohana. Umurnya berapa, Bu? Daniel Bobby umur berapa? 50 berapa ya dia? 50 bulan ya. Ya, ya. Sebentar. 54 apa ya? 56. Kelahiran tahun ini. Kelahiran 50. tahun 67. 67 ya. Ya. Nanti kita ditutup dalam doanya terakhir setelah doa mendoakan yang sakit. Ibu Mensi minta tutup dalam doa ya. Bisa, Bu? Doa. Siap, Bu. Tutup dalam doa ya. Setelah Ibu Yohana selesai mendoakan yang sakit ya. Ini suaminya Ica namanya siapa ya? Suami Ica namanya siapa ya? Mary tahu, Mer? Suami Ica namanya Liot ya kayaknya ya. Siapa? Wah, Ibu Siapa, Merinya Mer? nggak ada. Mer, Nggak ada. Liot Nggak ada atau dia. ya? Lloyd. Liot atau Liot? Kok Liot sih? Lloyd. Aduh, kok Liot? Sorry. Sebelum doa kita angkat satu pujian yuk sama-sama. Amin. Ya. Mari. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Makasih Bapak. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Maaf Bu Yohana, ini tambahan lagi Bu Dede di chat katanya kuping kiri saya bengkak dan suami saya kebetulan kena alergi parah. Saat ini sedang pemulihan. Suami saya namanya Giri, itu Ibu Dede. Suami Ibu Dede. Giri ya? Giri. Oke. Kupingnya kenapa tadi?
Di chat katanya kuping kiri saya bengkak dan suami saya kebetulan kena alergi parah, sempat Oh, suami bengkak-bengkak. alergi. Jadi Bu Dede kupingnya yang bengkak, terus suaminya kena Oh alergi iya, parah, sempat bengkak-bengkak, dan saat ini pemulihan. Nama suaminya Giri. Oke, yuk sama-sama kita satu hati ya. Para Yesus Tuhan. Bapak, kami bersyukur malam ini kalau Kau telah memberikan kami waktu untuk saling sharing, Amin. membaca firman-Mu, biarlah merema dalam hidup kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena ada Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Amin, Tuhan. Saat kami tadi menaikkan pujian penyembahan kami percaya, Tuhan, Engkau hadir di sini, Amin. Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau yang membuat kami, Tuhan, untuk mengerti dengan jelas apa fungsi kami dalam satu dengan yang lain di dalam kelompok ini, Bapak. Saat ini kami mau berdoa, Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk suami daripada Ica. Ya, Tuhan jawab. Kalau Tuhan, terima kasih, Bapak. Kami percaya, Tuhan. Saat ini juga, Tuhan, segala infeksi, Tuhan. Bahkan benjolan-benjolan MB yang ada, Bapak. Dalam nama Yesus saat ini, Bapak. Engkau yang menguasai setiap dokter apapun. Engkau yang memberikan obat apapun. Engkau yang berperkara Tuhan dalam hal ini, Bapak. Kami minta kuasa-Mu, Tuhan. Saat ini sembuh dalam nama Yesus, Bapak. Dalam nama Yesus terjadi, Bapak. Mujizat terjadi, Tuhan. Segala infeksi, luka di dalam usus, bahkan luka di dalam halusnya, Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus saat ini, Bapak. Biar kempes, Bapak. Kami mau melihat mujizat-Mu, Bapak. Kami percaya, kami sepakat lebih daripada 2 meminta di dalam nama-Mu, Bapak. Tidak ada yang perkara yang mustahil bagimu. Pasti terjadi, Bapak. Apa yang mustahil bagi kami, tidak mungkin mustahil bagi Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang sebagai Allah penyembuh Jehovah Rafa yang bekerja saat ini. Kami minta kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Saat ini kami berdoa juga, Tuhan, untuk Ibu Nur Cahaya. Terima kasih, Bapak, kalau saat ini ada kelemahan tubuh berupa saraf. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan membuat saraf-saraf yang tadi terganggu, Tuhan, Engkau akan membuat lancar, Tuhan. Penyumbatan apapun yang ada, kami perintahkan untuk tidak lagi tersumbat, Tuhan. Dan kalau itu mengenai mata, biar Kau angkat segala tabir-tabir apapun di matanya, Bapak. Bahkan yang membuat sampai matanya pun tidak enak, saat ini sembuh dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa apapun, Tuhan, di luar kuasa Tuhan, bibit-bibit tanaman yang bukan daripada Tuhan, biar Kau cabut, Tuhan, dalam nama Yesus saat ini, Tuhan, sampai ke akarnya, Bapak. Biarlah, Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, kesembuhan terjadi. Di saat kami berdoa, malaikat-Mu, Tuhan, yang bekerja, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, menumpangkan tangan langsung, Tuhan, pada mata dan pada sarafnya. Kelemahan tubuh kami tolak dalam nama Yesus saat ini, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Bapak. Saraf-saraf terjepit, saraf-saraf yang mengalami pembengkakan apapun, Engkau yang kempeskan, Bapak. Kami percaya, Bapak, normal kembali, Bapak. Biarlah menjadi saksi, Tuhan, di dalam kelompok komunitas kami, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan, untuk Daniel Bobby, Tuhan, Inama Rabba Shikaram. Tuhan, saat ini Kau buat tekanan darahnya normal, Bapak. Kau buat tensi normal dulu, Tuhan. Dan kami usir segala kutuk apapun daripada penyakit ini, Bapak. Amin. Dan kami percaya, Tuhan, perbendaharaan-Mu banyak di surga, Bapak. Amin. Segala macam organ tubuh bisa, Tuhan, Kau kerjakan di dalam nama Yesus. Biarlah Kau pulihkan, Bapak. Dan tidak ada lagi cuci darah, Bapak. Sembuh dalam nama Yesus kami perintahkan. Segala kutuk dosa, kutuk kenajisan, apapun yang dihindar, yang ada dalam tubuh anak ini, Kau sembuhkan, Bapak. Kami percaya, Tuhan. Bahkan penyakit diabetes apapun yang ada, kami tolak dalam nama Yesus. Normal, Bapak, gulanya. Normal, Bapak. Biarlah, Tuhan, apapun, Tuhan, yang ada dalam tubuhnya, darah Yesus yang berkuasa. Menetralisir, Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus mujizat-Mu, Bapak. Sehingga dia tidak perlu cuci darah lagi, Tuhan. Biarlah nanti dia menjadi saksi, Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dalam umur hidupnya. Kau beri dia kesempatan, Tuhan, dan kesembuhan dan kesehatan. Terjadi dalam nama Yesus saat ini, Bapak.
Biarlah roh apapun yang bukan daripada Tuhan, tanaman-tanaman yang bukan daripada Tuhan, infeksi apapun, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan saat ini juga Tuhan, di dalam ginjalnya, normal Bapa. Ya. Segala sel-sel Tuhan, aluminium apapun Tuhan yang tinggi Tuhan, kamu buat netral Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Bapa. Tidak lagi Tuhan ada virus kuman apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk Bu Dede. Kalau saat ini kuping kirinya bengkak. Saat ini kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kuping itu Tuhan, yang bengkak Engkau yang jamah Tuhan. Saat ini biarlah Engkau turun sebagai Jehovah Rafa buat kami Bapa. Engkau yang menyentuh kupingnya, biar kasih Bapa mengalir. Menyembuhkan Tuhan. Bahkan dari kuping kirinya ini Tuhan, yang tadinya terasa mendengung apapun tidak lagi terasa Bapa. Dan untuk suaminya Tuhan yang mengalami alergi, biarlah darah yang ada di dalam tubuhnya Engkau yang netralisir Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyakit apapun berhubungan dengan darah kami tolak dalam nama Yesus Bapa. Tidak berlaku lagi Tuhan, bahkan autoimun apapun kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada makanan-makanan yang dimakan membuat alergi, ampuni kami Bapa. Buat kami lebih hati-hati lagi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan saat ini, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu nyata Bapa. Dan kami percaya selepas kami berdoa pun, roh kami terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Amin. Dia akan bekerja, melakukan, bahkan Dia akan bekerja untuk menyembuhkan. Sehingga kami melihat dengan terheran-heran perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Bu. Cuma nanti dikasih tahu Bu, ginjalnya harus minum air putih yang banyak. Itu aja. Memang kata ilmu dokter sama ilmu Tuhan beda. Iya. Ya, udah dibatasin nggak Bu minumnya? Belum sih. Belum. Saya cerita ya, saya kaki bengkak waktu pengurapan di sana. Saya tuh ada penurunan fungsi ginjal Bu. Saya pernah mau sampai dicuci darah, tapi nggak jadi. Saya doa. Tapi bengkak itu kemarin sama Ang diingetin, itu ada kutuk keturunan. Penyakit nenek moyang harus didoain terus. Minyak urapan aja Bu, kasih di air, pas Samuel ajarin saya terus dibalur. Di badan di mana gitu loh. Gitu aja sih. Makasih Bu. Bu Mima, bisa langsung dulu doa penutup. Baik Bu. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kami ibu-ibu boleh membaca merenungkan firman-Mu selama 1 jam. Kami percaya walaupun kami tidak satu kota Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, dan kuasa-Mu tidak membatasi ruang dan waktu dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk mengerti, memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kudus dan suci dan murni itu Tuhan, boleh turun dalam mengurapi kami semua ibu-ibu di dalam Zoom ini ya Tuhan Yesus, sehingga biarlah apa yang kami mendapatkan rema firman malam ini boleh menguatkan kami, boleh kami bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan kami diperbaharui oleh sikap dan tingkah laku kami setiap hari, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami minta Tuhan terus Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, sehingga buah-buah roh boleh tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah bukan sunat yang benar, tapi yang perbaharui kami setiap hari, diperbaharui menjadi pribadi-pribadi yang baru dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Engkau memberkati Sari di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya ya Tuhan. Berkati juga Bu Yohana Tuhan di dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya Tuhan. Terus memakai Bu Yohana lebih lagi ya Tuhan. Bu Marina Tuhan, Engkau selalu ada bersama Bu Marina, selalu Engkau menemaninya Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami percaya bahwa Engkau memakai tujoli bagi kami untuk kami terus
diberkati di dalam setiap apa yang Bu Joli melayani kami semua ibu-ibu. Kak Mary juga Tuhan percaya bahwa Tuhan Engkau sudah mempersiapkan Kak Mary untuk hari ke depan, untuk melayani dimanapun hamba-Mu berada. Kak Ica di dalam segala pergumulan hidupnya kami percaya Tuhan Engkau sanggup, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Kak Ica, biarlah apapun yang saat ini digumuli Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati Kak Ica. Bu Yanti Tuhan, Engkau mengasihi Bu Yanti dalam segala hal, dalam kehidupannya, pekerjaannya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Kami percaya Bu Yanti Tuhan adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Mari Tuhan Engkau memberkati dalam segala hal, dalam kehidupannya. Bu Sandra Tuhan Yesus, kami percaya dia adalah milik kekasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan Bu Sandra dalam rumah tangga, pekerjaan, apapun yang digumuli saat ini Tuhan, mari Engkau berkati. Bu Dewi Tuhan Yesus, semakin hari semakin Engkau pakai Bu Dewi Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga dan segala hal yang apapun yang dikerjakan lakukan Bu Dewi, Tuhan buat berhasil. Bapa di surga, Bu Dewi adalah anak-Mu yang spesial di dalam kehidupan-Mu Tuhan Yesus, di kehidupannya. Mari Tuhan Engkau memberkati Bu Dede Tuhan dalam segala hal apapun yang dikerjakan lakukan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh mulia, sungguh abadi Tuhan. Maka Engkau bukakan segala pintu berkat, kemurahan, damai, sejahtera, sukacita bagi Bu Dede. Bu Lorita Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sudah memakai Bu Lorita sebagai alat-Mu Tuhan. Terus semakin hari Bu Lorita Engkau berkati dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, semakin hari Engkau bahwa hamba-Mu lebih naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Biarlah Tuhan Bu Lorita Engkau pakai Tuhan menjadi sahabat kami yang sungguh luar biasa untuk membagikan setiap rema, pengalaman hidup, kesaksian untuk memberkati kami semua. Bu Kristina Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam kesehatannya, Engkau juga memberkati dalam setiap langkah kehidupannya, pekerjaannya maupun keluarganya. Bapa di surga, bawa Ibu Eti ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau sangat mengasihi Bu Eti. Mari Tuhan Yesus Engkau sungguh mencintai Bu Eti, mari Engkau memberkati dalam segala hal apapun yang dikerjakan, lakukan dan direncanakan saat ini, bulan ini dan ke depannya Tuhan Engkau memberkati, buka segala pintu berkat mengalir bagi Bu Eti. Bu Nur juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh mengasihinya Tuhan, mari Engkau berkati, melindungi, menyertai dalam segala langkah kehidupannya. Tidak lupa juga kami berdoa buat ibu-ibu yang lain yang pada malam hari ini tidak hadir bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan Yesus hari-hari ke depan Tuhan akan membawa mereka untuk kami bersama-sama belajar. Kami juga membawa Bu Ruth ke dalam tangan-Mu, Bapa Engkau memberkati hamba-Mu, berikan dia kesehatan, kekuatan di kehidupannya, dalam keluarganya, dan apapun yang saat ini Bu Ruth rasakan, kami percaya Tuhan akan membawa dia lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami serahkan kehidupan kami malam ini dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Bu Mensi, Bu Yohana. BTW ibu-ibu, kita kan sudah selesai nih Galatia. Jadi besok Ibu Sari itu akan mengisi dengan meninjau dari Islamologi ya Bu Sari ya, mengenai siapakah nama Tuhan kita. Nah, ini menarik ya ibu-ibu ya. Keren. Ini sangat menarik karena kita juga perlu menambah wawasan kita ya, mau nambah wawasan kita ditinjau dari ilmu pengetahuan gitu ya Ibu Sari ya. Karena kebetulan Ibu Sari ini adalah seorang dosen dosen Islamologi ya Bu ya, gitu ya. Kebetulan karena saya kurang paham jadi untung benar. Baik ibu-ibu, sampai berjumpa besok. Kita bisa ajak teman-teman kita untuk memahami lebih dalam. Ini satu pengetahuan yang bagus dan ini pengetahuan yang tidak dibayar alias gratis gitu ya. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat tidur. Ya, gimana Bu Yohana? Diajarin